Kita ke kasus remaja 13 tahun yang kemudian mengalami kecelakaan dan meninggal dunia usai tersengat listrik saat makan di dekat sebuah box Telkom di Penjaringan, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan di TKP, polisi menemukan sebuah panel yang berisikan colokan listrik yang diikat di belakang box Telkom. Diduga ada masyarakat yang melakukan penyambungan colokan melalui kabel listrik langsung sehingga terdapat aliran listrik. Polisi akan meminta keterangan dari pihak PLN dan juga Telkom. Kasus tewasnya Yuris Raffi Dansyah, bocah 13 tahun akibat tersetrum aliran listrik box Telkom di Jalan Kapuk Raya Penjaringan, Jakarta Utara, kini kasusnya ditangani Polsek Metro Penjaringan. Dari penyelidikan sementara, petugas kepolisian menemukan sebuah panel yang berisikan colokan listrik yang diikatkan di belakang box Telkom. Diduga ada masyarakat yang melakukan penyambungan colokan melalui kabel listrik langsung sehingga terdapat aliran listrik. Selanjutnya, polisi akan memintai keterangan dari pihak PLN dan Telkom untuk mengetahui asal colokan tersebut berasal. Box Telkom itu tidak ada aliran listriknya sebenarnya, Bang, ya? Tidak ada aliran listriknya. Yang ada di belakang box Telkom itu ada ya orang yang menyambung ataupun box listrik itu yang ada aliran listriknya. Kita masih lidik terkait kasus ini dan untuk memintai keterangan PLN maupun Telkom. Insiden itu terjadi pada Rabu pagi 15 November lalu. Korban, warga Kapuk, Jakarta Barat, bersama teman-temannya tengah makan bersama di dekat sebuah box Telkom. Saat itu, korban yang bersandar di sebuah besi yang ternyata terdapat aliran listrik sehingga menyebabkan korban tewas tersengat listrik. Gunawan Sugro, Jakarta. Seorang bocah berusia 11 tahun tewas tenggelam di danau bekas galian pasir di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun dinyatakan hilang usai diduga hanyut terbawa derasnya arus aliran Kali Ciliwung di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Setelah 2 hari pencarian, Restu, bocah berusia 11 tahun yang tenggelam di danau bekas galian pasir di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya ditemukan Jumat siang dalam kondisi meninggal dunia. Komandan Tim Basarnas Jakarta mengatakan sebelumnya korban terlihat warga sedang berenang di tepi danau bekas galian pasir pada Kamis sore. Saat bercanda bersama teman-temannya, korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu kemudian terpleset hingga jatuh ke tengah danau yang mempunyai kedalaman hampir 10 meter. Lantaran keluarga korban menolak otopsi, jenazah korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ini cepet banget begini. Kesedihan terpancar di wajah Ayu saat mengetahui anak laki-lakinya yang masih berusia 4 tahun hilang usai diduga hanyut terbawa arus aliran Kali Ciliwung di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat sore. Isak tangisnya pun pecah saat ia menceritakan kronologi sang anak bernama Panca Nugroho yang kala itu pamit untuk jajan keluar rumah. Tak lama berselang, ibu korban pun mendapat kabar jika Panca terjatuh ke kali saat tengah bermain bersama teman sebayanya. Ia sempat berupaya mencarinya, namun keberadaan Panca tak kunjung ditemukan. Mendapati adanya laporan bocah yang hanyut, petugas BPBD Provinsi DKI Jakarta diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian. Berniat mencari ikan di Sungai Bengawan Solo, Sriono, warga Sambung Macan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, justru terpleset hingga hanyut. Kejadian tersebut berawal pada Kamis malam. Korban bersama 4 rekannya tengah memancing di Sungai Bengawan Solo. Tiba-tiba saja korban terpleset saat mencari ikan di pinggir sungai yang saat itu arusnya begitu deras. Korban yang hanyut sempat berdiri meminta tolong ke rekannya. Namun dugaan beban berat yang dibawa korban, yakni peralatan pancing dan ikan, hingga korban akhirnya kembali terjatuh dan hanyut terseret arus yang deras. Puluhan anggota SAR yang terbagi menjadi beberapa tim secara estafet terus melakukan pencarian korban menggunakan perahu karet. Namun sayangnya hingga Jumat sore korban belum juga ditemukan. Pencarian korban akan kembali dilakukan pada Sabtu pagi. Tim Liputan CNN Indonesia.